Saudara yang bawa Alkitab, mari buka bersama dengan saya ya. Ayat yang sangat sering kita baca ya. Sangat sering kita dengarkan, sangat sering kita jadikan andalan, sangat sering juga kalau kita hamba Tuhan, kita sampaikan ayat ini ya. Dan saya yakin ini bukan ke 9-10 kali saudara dengar ayat ini. Saya yakin sudah ratusan kali ya. Tadi sore saya berdoa apa yang saya harus sampaikan ya, dan Tuhan tetap memberikan saya tema mencari Tuhan. Ya, dalam minggu-minggu ini tetap Tuhan beritahu saya sampaikan tentang mencari aku, mencari aku, mencari aku. Ya. Dan kadang-kadang saudara saya bingung, Tuhan mencari engkau tuh bagaimana menjelaskannya, bagaimana urutannya, mana ayatnya, mana contoh kejadiannya di Alkitab ya. Jadi kadang-kadang saudara sulit sekali ya. Yang paling sulit adalah kalau Roh Kudus cuma ngomong ajar mereka mencari aku. Terus ayatnya mana Tuhan? Nah, itu tidak dijelaskan ayatnya, tidak dijelaskan ya. Jadi kadang-kadang perlu doa lama sekali duduk untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, dan itu yang saya akan bagikan di tengah-tengah kita bersama-sama. Buka bersama dengan saya Injil Lukas pasal 11. Ya, Injil Lukas pasal 11 ayat ke-9. Ya. Ayat yang saya yakin sudah puluhan kali saudara dengar, bukan 1-2 kali ya, bahkan sudah sangat sering saudara dengarkan di khotbah-khotbah ya. Tapi kita akan belajar ayat ini kembali. Saudara tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa berkatnya selalu baru setiap hari. Berarti apa saudara? Firman Tuhan pun dibaca lagi, dibaca ulang, selalu ada pengertian yang baru. Saya pun ngalami saudara, ya kadang dalam hari Minggu saya mesti khotbah 4 kali. Ya, ayat yang sama saya bisa khotbahkan 2-3 kali dengan tema yang sama sekali berbeda. Ya, karena kenapa saudara? Alkitab katakan juga ya di firman Tuhan itu bahwa memang tidak terselami pikiran Tuhan. Sehingga kadang-kadang begitu dia bukakan begini artinya, kok bisa begini. Nanti dia bukakan lain lagi, kok bisa begini. Tidak pernah kita pikirkan. Dan ini yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan dari Lukas pasal 11. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saudara, ayat ini seringkali dikhotbahkan terpisah daripada ayat-ayat di atasnya, saudara. Ya. Tadi sementara kita memuji, Roh Kudus ajar saya tentang ayat ini, saudara. Ya, ini pertama kali saya khotbah ayat ini. Ya, walaupun ini ayat yang sangat umum, sangat sering dikhotbahkan dan rasanya mudah sekali dikhotbahkan, saudara. Tapi yang sering juga saya dengar adalah kalau ayat ini dikhotbahkan, itu selalu hanya diambil ayat ini saja, saudara. Maksudnya apa, saudara? Ya kalau kita butuh, ya minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Terus kalau pintu-pintu tertutup, ya ketuk saja. Nanti Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Jadi sederhana seperti itu, saudara. Tetapi saya yakin saudara-saudara yang pernah mempraktekkan ayat ini, minta, saya yakin bahkan bertahun-tahun tidak diberi. Ya ketuk pun sudah pakai jengking, jongkok, ya, sudah pakai didukung doa, sudah pakai minta tumpang tangan, minta orang puasa, mungkin segala macam, tapi pintu masih banyak tertutup. Ya, nah itu yang kita akan pelajari pada malam hari ini, saudara, supaya kita lebih mengerti ya apa yang Tuhan maksudkan dengan ayat ini. Kita akan buka mulai dari ayat atasnya, saudara. Ya, mulai ayat ke-5. Ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Lihat ayat 7. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan berkata, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8. Nah ini yang agak membingungkan kalau bahasa Indonesianya, saudara ya. Kalau sudah lihat ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya siapa? Sahabatnya yang tidak malu, ya, ngetuk malam-malam, tidak gengsi, ya, tidak risih,
Yaitu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, sekarang saudara kita mau lihat, ya. Banyak kita, jujur saja, ada doa-doa kita yang belum terjawab. Ada pintu-pintu yang belum terbuka sampai hari ini. Masih tertutup rapat. Baik itu mungkin pintu berkat, pintu usaha, pintu apa-apa macam-macam, saudara, ya. Yang masih muda, pintu jodoh dan segala macamnya. Nah, saudara padahal sudah minta dan sudah minta dan sudah minta misalnya. Nah, yang menarik saudara, kita mau lihat dulu Tuhan memberikan perumpamaan ini sebelum dia memberikan ayat yang tadi kita baca pertama kali. Dia katakan apa? Jika seorang di antara kamu pada tengah malam, saudara perhatikan, pergi ke rumah seorang sahabatnya. Saudara perhatikan, tengah malam pergi ke rumah sahabat dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumah. Lihat dulu yang pertama, saudara. Ya, orang ini kita tidak tahu namanya siapa. Karena Tuhan hanya memberikan perumpamaan, ada satu orang didatangi sahabatnya dari jauh, ya kan? Malam-malam dia namanya perjalanan jauh, sahabatnya lapar, terus dia nggak punya apa-apa di rumah. Jadi saudara dan saya perhatikan dulu, ya. Tuhan memberitahu apa? Kan kadang-kadang kenapa kita mencari kita tidak menemukan? Mengapa kita meminta kita tidak diberi? Mengapa kita mengetuk pintu tidak pernah dibukakan? Yang pertama dulu, saudara lihat yang pertama apa? Dia sendiri dalam kekurangan, amin. Tidak punya apa-apa, betul? Sahabatnya datang pun dia tampung, amin. Amin. Dia tidak bilang kita lagi susah, lu datang lagi ganggu, amin. Sana cari orang yang mampu, sana cari yang lain. Lihat, dia menampungnya, betul? Betul begitu? Saudara dan saya baca tadi sementara kita memuji, Tuhan ingatkan saya, ini yang jarang dikhotbahkan, ini yang jarang diceritakan, ini yang jarang diajarkan kepada umat Tuhan. Ya, apa yang terjadi di situ, saudara? Dia juga tidak punya, kan? Betul? Juga tidak punya, saudara dan saya perhatikan. Dia tidak ada yang bisa disuguhkan, saudara perhatikan. Ya, jadi apa? Dia juga tidak mampu, dia juga dalam kekurangan. Tapi perhatikan, dia masih memikirkan orang lain. Tolong perhatikan saudara. Terus apa lagi? Dia masih dalam kesulitan rela menampung orang lain yang susah. Amin. Saudara dan saya lihat dulu di sini. Ya, ini yang sering hilang saudara di dalam kekristenan. Kekristenan lebih berpusat kepada apa? Bangunan. Ya, kemarin saya ngisi di salah satu tempat. Ya, Tuhan suruh saya ajar mereka tentang kitab Amos. Ya, yang dikatakan apa? Jangan mencari Betel. Ya, di kitab Amos pasal 5 itu. Karena zaman sekarang orang cari-cari gereja, cari-cari Betel. Mana yang lebih hebat pendetanya, lebih bagus gerejanya. Ya, karena orang Kristen itu terbagi menjadi 3 jenis orang Kristen, saudara. Yang pertama, orang Kristen ikut pendeta. Pendetanya siapa, itu dia ikuti. Kemana pendetanya, dia ikuti. Pendetanya pindah, dia pindah. Saudara, ya, karena dia ikut pendeta. Yang kedua, ikut gereja. Ya, misalnya dia gereja A di Surabaya, dia pindah Jakarta, dia cari gereja yang sama karena dia pengikut gereja. Saudara, dia tidak boleh beribadah di gereja lain. Ya, yang ketiga, pengikut Kristus. Nah, ini persentasenya saya nggak tahu 0,000 berapa persen, saudara. Ya, karena yang pertama paling banyak. Kenapa? Wah, pendeta ini keren, hebat, pengajarannya, prestasinya, urapannya, segala macamnya. Kita ikut pendeta. Pendeta ini bikin sinode baru, kita ikut dia pergi sana. Pendeta ini pindah, kita ikut dia pindah. Ya, ini fenomenanya seperti itu di Indonesia, kan? Bahkan yang kedua, saudara, kita ikut gereja. Gereja A, saya punya engkong dulu dibaptis di gereja ini. Saya punya papa di gereja ini. Saya juga harus di gereja ini. Ya, nek saya pindah kemana-mana, saya harus cari satu sinode karena saya mengikut gereja. Saya tidak boleh ibadah hari Minggu di tempat lain. Saya harus cari dulu. Ada nggak gereja anu? Oh, tidak ada. Sudah, kalau nggak ada saya nggak ibadah. Kenapa? Saya pengikut gereja. Tidak boleh ke gereja-gereja lain. Kenapa? Oh, beda sedikit pengajarannya, nanti tidak kudus, nanti salah. Nah, ini dia pengikut gereja. Yang ketiga, dia pengikut Kristus. Dia nggak pandang dia mau ibadah di gereja A, gereja B, gereja C. Saudara, kalau dia punya pergumulan, punya masalah, dia nggak cari pendeta. Saudara, dia nggak punya idaman, dia nggak punya idola, dia cari Kristus. Sehingga apa, saudara? Ya, dia tidak tergantung pendeta. Kenapa? Kalau tergantung pendeta terkenal rame, nggak terkenal sepi. Amin. Betul? Kalau rame, orang rela datang desak-desaan, orang rela datang lebih awal rebutan kursi. Betul? Padahal itu cuma pendeta, bukan Kristus, saudara. Ya. Nah, ini jadi orang Kristen 3 macam.
Pengikut pendeta, pengikut gereja, pengikut Kristus. Nah, lebih banyak apa? Saudara harus tertanam di sini. Loh, saudara, Alkitab tidak pernah mengajar kita tertanam seperti itu. Kita harus apa? Ditanam Tuhan, tertanam di dalam Tuhan. Seperti apa Alkitab bilang? Kita ini pohon anggur, batang carangnya yang dicangkokkan ke mana? Ke pohon anggur yang sejati. Jadi ini menyangkokkan diri ke siapa? Ke Kristus, saudara. Ya, makanya Rasul Paulus kalau ngajar dia katakan apa? Ya, aku ini mempersiapkan kamu untuk menjadi apa? Mempelainya Kristus. Jadi dia mengajar itu supaya orang layak di depan Kristus. Dia mengajar itu supaya orang benar di depan Kristus. Dia sampaikan firman supaya orang berkenan kepada Kristus. Jadi tujuan utamanya Kristus, bukan yang lain-lain, saudara. Dia bukan yang namanya, wah kita punya tempat bertumbuh. Dari 1.000 sekarang jadi 3.000. Terus yang dibaptis berapa? Ya ada berapa ratus. Loh, ya terus yang lain dari mana? Katanya asal 1.000, sekarang 3.000. Berarti jiwa baru 2.000. Baptisan berapa orang? 200. Loh, 1.800 enggak dibaptis? Enggak, sudah dibaptis di gereja tetangga. Kebetulan cuma pindah, ya toh? Kalau zaman dulu makanya saudara, ya, zaman dulu namanya menginjil itu, menginjili orang belum percaya Kristus, diperkenalkan ini Kristus, penyelamat, penolong, ya toh? Ini ada Kristus adalah Tuhan. Nah, tapi zaman sekarang beda. Saudara mana gereja? Enggak keren. Ayo kenalkan gereja kami, top. Pendetanya masuk TV, betul? Ya enggak, besok kalau mati masuk dapur api. Misalnya gitu. Ya tapi bukan berarti saudara yang masuk TV semua masuk dapur api, bukan. Itu kepahitan nih, ngomong gitu. Ya karena enggak masuk TV terus ngomong gitu itu dosa. Makanya seperti ayat bilang, orang kaya sulit masuk surga. Orang miskin ngomong gitu, senang ayat itu. Kenapa? Karena dia kepahitan sama orang kaya. Enggak boleh, saudara. Iya, tidak semua orang begitu. Wah, paling sulit masuk surga karena firman Tuhan bilang orang kaya sulit masuk surga. Kata Kristus. Loh, ya di dalam teksnya, konteksnya apa nek ngomong begitu? Ya, saudara, nek orang kaya misalnya karena buka klub malam, ya, kayanya karena yang pasti tidak bisa, saudara. Ya, kan menyediakan tempat-tempat dosa itu ya pasti. Ya, tapi kalau caranya ya kerjanya yang baik, yang benar, enggak sulit masuk surga kan? Betul, saudara. Jadi hati-hati. Nah, jadi ingat sekarang kita mau lihat ayat yang tadi, ya. Saudara, yang pertama dikatakan apa? Dia sendiri kekurangan, enggak punya apa-apa. Amin. Masih mau nampung orang yang datang. Masih mau berbagi, masih mau mikirkan orang lain. Ini dulu yang pertama, saudara. Kunci jawaban doa. Makanya Tuhan Yesus firman Tuhan di Perjanjian Lama bilang apa? Di kitab Yesaya, kalau kamu memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu kepada orang lain, maka fajarmu segera merekah. Ada ayatnya, saudara. Ya, Yesus begitu tidak pernah mengutamakan diri sendiri. Amin. Amin. Iya apa enggak? Loh, Yesus mengajar kita mengutamakan orang lain, tapi zaman sekarang diri sendiri dulu. Saudara. Ya. Selalu diri sendiri. Kenapa? Tempat saya dulu, tempat persekutuan saya, maaf, gereja saya, yang lain terserah. Ya, saudara saya banyak ketemu di pedalaman, bahkan bukan di pedalaman, ya, bahkan di sekitar kita pun banyak orang yang kekurangan, orang susah, ya, hamba Tuhan yang maaf kata makan, tidak makan, tapi tidak ada orang peduli. Ya, kenapa, saudara? Karena kita aja masih kurang katanya, padahal simpenannya triliunan di bank, kita masih kurang. Ya, yang mengerikan kan, saudara. Jadi yang pertama dulu apa? Kita punya kasih sama orang lain. Walaupun kita sendiri kekurangan, kita sendiri masih punya masalah. Saudara perhatikan orang ini kekurangan secara materi kan? Amin? Betul. Tapi juga bisa kita punya kekurangan mungkin secara rohani. Mungkin masih ada sifat kita yang belum baik, masih ada kelemahan dari karakter kita. Tapi bukan berarti dengan kekurangan-kekurangan yang masih ada, kita tidak bisa bertindak menolong orang lain. Contohnya begini, saudara. Ada yang ngajar. Kalau rumah tangga saudara aja belum beres, bagaimana saudara bisa melayani? Saudara, Tuhan Yesus waktu dia melayani saudara-saudaranya percaya enggak sama dia sih? Percaya? Percaya? Loh, waktu dia berbicara, lihat. Alkitab katakan apa? Bapak ibunya datang, keluarganya datang ingin mengambil dia karena mereka menganggap dia sudah Betul begitu bunyi Alkitab, apa siapa perlu buka kan? Enggak kan? Saudara, keluarganya sendiri bilang lu gila. Betul? Betul enggak?
Tapi dia tidak terhalang dengan kekurangan dalam arti keluarganya sendiri, adik-adiknya dan lainnya masih tidak percaya sama dia. Dia terus bilang, ya sudah, nah aku tidak bisa menginjil. Kenapa lah, saudaraku sendiri aja tidak percaya kok, saudara. Jadi seringkali orang dibatasi seperti itu, saudara. Ya, kenapa, saudara? Jadi apa? Kita cari orang yang sempurna untuk melayani. Maaf kata saya bilang, kalau kita mau buka, ya, siapa yang sempurna? Siapa hamba Tuhan bilang dia sempurna? Ya, ini. Jadi kadang-kadang apa, saudara? Kita dibatasi karena ada apa? Kekurangan. Kita dibatasi karena baik itu kekurangan secara materi maupun ada kekurangan secara karakter. Saudara ingat, Tuhan tidak melihat kita ini seberapa hidup benarnya. Tuhan tidak melihat kita seberapa sudah bisa hidup kudus. Tapi Tuhan melihat motivasi kita untuk hidup kudus. Beda kalau manusia, saudara. Ya, manusia melihat apa? Prestasinya. Tidak melihat usahanya untuk berprestasi. Biar dia berusaha mati-matian. Kalau dia terus gagal, dia anggap, pemalas. Padahal mungkin dia sudah berusaha mati-matian. Saudara. Iya kan? Ini yang berbeda. Tapi kalau Tuhan beda, saudara. Ya, dia melihat usaha orang untuk belajar taat. Ya, jadi kita akan lanjutkan biar cepat, ya. Jadi yang pertama kita lihat sudah tadi, apa? Dalam kekurangan dia masih memperhatikan orang lain. Yang kedua sekarang kita lihat, ya. Dikatakan apa? Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya. Saudara perhatikan di situ. Yang kedua apa? Saudara? Dia pergi ke rumah sahabat. Saudara perhatikan di sini. Makanya Alkitab bilang apa? Yang diketuk pintunya siapa berarti waktu malam itu? Yang diketuk pintunya siapa? Saya ulang kembali. Yang ayat yang tadi kita baca ayat ke-9, ya. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah. Nah, sekarang orang ini yang kedatangan sahabatnya ini ngetuk pintunya siapa? Pintunya siapa? Sembarang pintu, tetangga-tetangga semua. Pintu rumahnya siapa? Sahabatnya. Jadi yang kedua, saudara dan saya perhatikan, ya. Jadi yang pertama tidak memperhatikan orang lain, nggak peduli, ya. Yang kedua, saudara dan saya perhatikan, dia hidup karena apa? Dia datang itu terus dia mengetuk pintu rumah Dia mungkin punya banyak tetangga, tapi tidak semua tetangganya adalah sahabatnya. Yang dia ketuk pintu sahabatnya. Nah, perhatikan saudara, di dalam pelajaran Alkitab, ya, tingkat saudara dan saya sebagai orang Kristen, itu tingkat sahabat adalah tingkat kedua daripada kekristenan. Saudara, ya. Kalau mau diurut sebenarnya itu tingkat yang ketiga, tapi nanti terlalu panjang. Saya ambil jadi tingkat kedua. Karena tingkat yang pertama sebenarnya sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, diampuni dosanya. Itu tingkat kita yang pertama sebagai orang Kristen. Diangkat jadi anak Allah. Yang kedua, saudara, dia sudah jadi anak, diangkat menjadi hamba. Karena Tuhan Yesus sendiri walaupun sebagai anak, tapi mengambil rupa hamba. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi sahabat. Nah, saudara dan saya perhatikan dulu. Ketika dia mengetuk, saudara, dia mencari sahabatnya, dia mencari rumah sahabatnya, saudara. Jadi banyak kenapa doa-doa kita tidak terjawab, ya. Saudara, banyak orang tiba-tiba menjadi ingin apapun kata Tuhan mau. Ya, kemarin saya pergi dari pagi sama Ko Anil, ya, kami baru makan hampir jam 5, saudara, ya. Itu teler sekali, saya kemarin tidak puasa, tapi belum makannya baru jam 5. Ya, dari pagi pelayanan, terus siang kami selesai pelayanan jam 2, itu pergi ke rumah sakit. Saudara, ada orang yang sudah mati sarafnya semua, jadi dokter katakan, ya ini cuma bisa hidup karena alat bantu, dan ini sudah tidak bisa, karena semua saraf kepala sudah stop. Jadi, hanya masih detak jantung. Dokternya nyarankan ini dicabut saja karena sudah nggak ada apa-apanya lagi, nggak bisa apa-apa. Ya, kami ke sana ketemu orang tuanya. Saudara, orang tuanya bilang apa? Pokoknya Pak, kalau anak saya disembuhkan Tuhan, dia milik Tuhan. Oh, berarti sebelumnya belum gini tidak milik Tuhan, amin. Iya dong, saudara. Pokok kalau sembuh biar dia melayani Tuhan, betul? Nah, sebelum sakit Bapaknya bilang apa? Saya persiapkan dia untuk melanjutkan usaha saya. Bapaknya ngomong, kita sudah siapkan dia sebenarnya untuk melanjutkan usaha saya. Tapi kalau sudah begini, ini milik
Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan tuh selalu dapat barang rongsokan yang sudah tidak bisa diperbaiki. Ya toh, persis kayak anak-anak kita, betul. Nek barang sudah rusak, orang minta boleh. Amin. Nek makanan tidak enak, orang minta kita kasih. Amin. Ayo ingat enggak saudara, dan saya masih kecil. Kalau makanan enak, orang minta enggak boleh. Tapi kalau kita muak, ini ambil, betul? Iya apa enggak? Yang enggak pernah kecil angkat tangan. Loh, semua kita begitu toh masih kecil. Ya enggak, yang kita senengi enggak boleh sama sekali orang sentuh, tapi yang sudah kita enggak inginkan, yang kita makan enggak enak dan kita enggak mau, orang silakan ambil, betul? Iya apa ya? Saudara, terus ibunya bilang, nanti kafe saya berhenti sudah menyediakan perempuan. Saya janji semua, pokoknya anak saya sembuh. Saudara dan saya perhatikan. Ya. Sering kita orang Kristen ketika benar-benar butuh sama Tuhan, apapun kata Tuhan, yes, amin. Asal permintaanku dikabulkan, amin. Berarti apa saudara? Taatnya tetap bersyarat, amin. Amin. Dalam kondisi super kepepet pun masih ada tawar-menawar sama Tuhan. Padahal tadi kita sudah belajar saudara. Orang ini mengetuk rumah sahabat. Nah sekarang Yesus sudah jadi sahabat belum? Untuk menjadi sahabat kita harus melewati sudah semua kan. Makanya saya bilang itu level keduanya. Karena level pertamanya saya anggap sudah semua. Jadi apa? Kita jadi umat yang dipilih Tuhan. Menjadi orang-orang yang diselamatkan. Menjadi anak Tuhan. Itu saya anggap sudah semua. Jadi itu tahap nolnya sudah. Ya, tahap paling awal. Terus yang kedua, yang pertama, tahap apa? Menjadi hamba. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang berubah karaktermu. Iya Tuhan. Jangan bilang, iya soalnya, alasannya. Saudara, ya masih ingat saudara saya pernah saksikan? Ya, waktu saya dalam perjalanan ke Jawa Tengah di mobil, di tol Gresik, saya ditelepon satu orang ibu. Pak Asen, anak saya sedang gini. Keadaan rumah tangganya begini. Langsung Roh Kudus ngomong, dia meninggalkan aku. Terus saya bilang, Tuhan bilang Pak Cik meninggalkan Tuhan. Saya enggak ninggalkan Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan. Tuhan bilang Pak Cik ninggalkan Tuhan. Saya bilang, saya enggak kenal dia siapa, tapi saya tegas ngomong, Pak Cik ninggalkan Tuhan. Dia bilang, saya tetap percaya sama Tuhan Pak Sen, biar saya nikah sama orang dan saya ikut dia pergi sembahyang ke sana, tapi hati saya tetap sama Kristus. Lah itu kan namanya ninggalkan Tuhan, tapi di hati saya enggak. Loh. Coba saudara misalnya, saudara yang sudah nikah, ya. Terus suami saudara BBM aja mantan pacarnya. Tapi kan kita cuma berteman, cuma teman, enggak ada perasaan, Enak enggak sebagai istri? Apa dibilang lanjutkan, Pak? Itu kembangkan talentamu, betul? Iya dah, begitu pasti. Pak, nek bisa jangan. Pasti enggak akan nyaman, betul? Iya betul kan, beberapa waktu lalu saya ketemu saudara satu orang istri, dia cerita, Pak Sen, suami saya itu sering BBM sekarang sama teman-teman SMA-nya, terutama yang cewek-cewek. Saudara, iya, saya bilang, ya kan tidak sehat. Karena kenapa saudara? Ya, kalau terus begitu, apalagi terus apa? Dulu mantan saling taksir, terus nikah satu ke sana, satu ke sana, terus mulai curhat-curhatan. Nah ini sudah mulai ada tanda-tanda ya, apalagi bilang, ya toh, mengapa ya? Mulai gitu. Ya toh, mengapa kita menikah sama orang yang salah? Terus yang sana juga jawab, iya. Loh, bahaya toh. Saudara, nah ini berlanjut bisa. Saudara, ya toh pasti bilang, tapi enggak loh, aku cinta kamu, tapi terus sama mantan BBM-an enak enggak? Enggak lucu kan? Betul enggak, saudara? Iya kan? Dia tetap bilang, saya tetap percaya Tuhan. Tapi pergi sembahyangnya kan lucu, saudara, betul? Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa kan? Iya, kadang-kadang bikin kesel, saudara. Ya, orang Kristen itu kenapa diberitahu enggak bisa, mau mengajar yang memberitahu. Terus terang saya bilang, saudara. Ya, seperti itu. Ada lagi, saudara. Ya, kasus-kasus kadang-kadang, Tuhan, nih orang diberitahu. Baru-baru ada, saudara. Ya, datang ke tempat saya, Pak Asen, nangis, saudara. Seorang laki-laki mantan pengusaha di kota itu, pengusaha paling top. Pengusaha nomor 1 di kota itu, saudara, laki-laki itu. Ya, kemudian ada masalah, dia bangkrut total, saudara. Ya, bangkrut total, kemudian dia pindah ke Pulau Bali, berusaha di situ apa saja yang bisa dia usahakan. Ya, tapi yang saya kagum sama orang ini satu, saudara. Dari orang yang sedemikian kayanya, saudara,
Dia tetap mau berusaha, tidak lagi ada gengsi, tidak lagi malu, dia tidak lagi merasa, sudahlah, memang sudah nasib. Ya, karena banyak orang begitu punya, terus jadi miskin, terus udah nggak pernah bisa bangkit lagi. Ya, saya lihat dia tetap bersemangat, saya kagum sama dia, saudara. Ya, waktu saya ketemu, ya, saya ketemunya dia memang waktu itu di Bali, ya, Tuhan bilang, kamu nggak boleh balik. Kamu nggak boleh tinggalkan Bali, kata Tuhan. Ya, tapi dia ditawarkan sama adiknya, untuk kembali karena adiknya sudah juga pengusaha. Dia bilang, sudah Koko kembali, kita kasih usaha baru. Nah, dia dengar begitu, dia tidak dengar perintah Tuhan, dia kembali, saudara. Dia kembali, adik kandungnya ini apa? Memperlakukan dia lebih daripada bukan hanya pegawai, pembantu, kuli, budak. Dimaki-maki sama adik kandungnya, disumpah-sumpahin, saudara. Bahkan istrinya dicaci maki di depan umum sama adiknya. Ya, ketika dia datang, dia nangis, dia katakan, Pak Ason, saya nyesel. Ya, saya nyesel, enggak dengar waktu itu Roh Kudus bilang, ya, saya bilang, saya enggak bisa ngomong. Kan Tuhan bilang enggak boleh pindah, tinggalkan Bali, tunggu. Kalau gini saya balik lagi, dia bilang. Saya pulang ke Bali. Oh, saya bilang, enggak boleh, jangan begini lagi, kacau nanti. Kenapa? Di Alkitab ada. Ya kan, ketika Tuhan menyuruh menyerang Ai itu kan? Ya enggak? Mereka enggak mau, terus Tuhan marah, ya tak? Terus apa? Sudah mereka bertobat, nyerang lagi sendiri. Kalah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah satu ketaatan tidak dilakukan. Jangan terus nanti mau coba-coba lakukan lagi. Bisa perintah itu sudah berubah. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang, saudara, ya, orang Kristen itu mau bertanya sama Tuhan, tapi dia sudah punya pendirian sendiri. Nek ndak cocok kata hamba Tuhan ini, wis tak tanya yang lain. Nek ndak cocok tak tanya yang lain. Ndak cocok tak tanya yang lain. Ndak cocok tak tanya yang lain. Sampai yang cocok sama mau saya berhenti nanya. Ndak usah nanya nih, cari yang cocok. Lakukan saja. Amin. Betul? Loh, iya apa ndak? Loh, kalau saudara cari yang, kok saya mau begini. Orang hamba Tuhannya bilang ndak, Tuhan ndak bilang ndak. Saudara cari yang sampai bilang iya, ndak usah tanya, lakukan aja. Percuma toh. Saudara, jadi kembali saudara dan saya, kita mau lihat di sini. Ya, yang kedua apa? Dia pergi ke rumah lihat, kita datang kepada Tuhan, maaf kata, jadi hamba juga enggak. Paling jadi anak, Tuhan minta, Tuhan maklumi saya, Tuhan ya pengertianlah, memang karakter saya gini, ya maklumilah saya memang begini, amin. Selalu jadi anak yang manja, selalu jadi anak yang ingin dituruti, saudara. Ya, makanya kemarin Tuhan waktu saya doa, Roh Kudus ngomong begini. Kenapa banyak orang rajin ke gereja? Kenapa banyak orang rajin pergi persekutuan? Banyak orang seperti cari Tuhan sungguh-sungguh, karakternya nggak beres. Kenapa? Karena dia mencari hanya bagiannya dari Tuhan, bukan Tuhan seutuhnya yang dia cari, tapi ada bagian dari Tuhan yang dia cari. Misalnya apa? Sifat penolongnya Tuhan. Hartanya Tuhan, berkat. Jadi dia hanya cari sebagian daripada Tuhan. Sehingga apa? Dia tidak berubah. Kalau dia cari Tuhan secara utuh, dia pasti berubah. Saudara, sifatnya pasti berubah. Ya toh? Cara ngomongnya pasti berubah. Saudara, pikirannya pasti berubah. Semakin dibersihkan, semakin diperbaharui. Hatinya semakin dikuduskan, semakin lembut. Saudara. Tapi kalau dia cuma cari pertolongan Tuhan, maaf kata, dia nggak berubah. Saudara, saya banyak ketemu orang seperti itu. Ya, dia nggak berubah karena dia cari hanya apanya? Bagi sebagian daripada Tuhan, tidak pribadinya Tuhan. Jadi yang kedua, ingat apa? Yang dia pergi cari siapa? Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan tegur kita lewat firman-Nya yang tertulis, lewat mimbar waktu kita pergi gereja, lewat khotbah pada waktu kita di persekutuan, lewat kita baca firman, maukah kita bilang iya? Iya Tuhan, saya kerjakan. Iya, saya mau berubah. Iya, saya mau. Bisa? Itu kita jadi hamba. Terus kalau kita taat, kita naik kelas jadi sahabat. Lihat, Abraham tidak langsung jadi sahabatnya Allah. Betul? Betul. Tapi sudah taat pada level tertentu dia disebut Abraham adalah sahabat Allah. Saudara, jadi yang kedua sekarang saudara dan saya perhatikan, ya. Kenapa kita ketuk-ketuk nggak terbuka? Ya, masih tetap tertutup itu pintu. Ya, mengapa kita minta Tuhan, minta ini, minta berubah, Tuhan minta ada perbaikan, Tuhan nggak ada perubahan. Saudara, karena yang kedua saudara perhatikan tadi, kita tidak menjadikan dia
Sahabat, kita hanya cari dia waktu butuh. Kita cuma jadikan dia dokter, dikunjungi waktu sakit. Saudara, bulan lalu teman saya telepon saya. Ya, kamu kok nggak pernah datang? Dalam hati saya, kamu nggak pernah ngundang. Ya, saya bilang, masa saya datang sendiri minta khotbah? Ya, saya nggak pernah saudara telepon terus minta jadwal gitu. Ayo dong, saya ada, jadwalin saya mau ke sana, jadwalin. Nggak pernah sama sekali, saudara. Ya, saya nggak modelnya seperti itu, ngemis-ngemis begitu. Ya, nah saya udah ngerti kenapa. Nek orang lama nih pernah nelpon kita, there must be something. Lalu saudara, mesti ada sesuatu, saya denger aja. Saudara dia ngomong, kamu nggak pernah datang, kamu dia diam. Dia bilang, saya temu teman kamu itu yang pelayanan waktu di Belanda. Oh iya, saya bilang. Ya, dia cerita kamu waktu itu begini-gini. Iya. Terus saya dengerin ujung-ujungnya, aku ada masalah. Apa? Itu sahabat, saudara. Cuma nelpon kalau ada problem. Saya mau beritahu saudara. Ya, kalau zaman dulu saya masih belum dirubah Tuhan, model-model gitu nggak saya angkat. Lalu dari gue cuma waktu lu butuh, sorry, enggak. Nah, tapi sejak saya dirubah Tuhan, saya bisa angkat. Iya, kenapa? Ada perubahan. Karena Yesus pun saudara tahu, ya, ketemu orang-orang yang orang Jawa bilang bencekno itu pun dilayani. Amin. Amin. Iya apa enggak? Loh, orang datang sama dia untuk ngetes dia, betul? Orang Saduki, Farisi, betul? Ditanya, Yesus enggak bilang, enggak usah nanya, pura-pura ngetes ya. Dia jawab toh. Betul apa ya? Betul apa enggak? Waktu orang Farisi datang kan, boleh enggak ini bayar apa? Bayar pajak kepada raja, kepada kaisar. Tuhan enggak bilang, lu jangan ngetes. Enggak ada, dia bilang, bawa itu 1 dinar gambarnya apa? Dia jawab dengan lemah lembut. Saya dulu enggak. Lu macem-macem dalam hati saya. Saudara, enggak saya angkat. Ya, tapi terus Tuhan mulai rubah. Saudara, saya enggak bilang saya sudah sempurna, saya masih mau berubah, saudara. Ya, dan berubah itu sakit, enggak enak. Saudara, nek orang yang berubah kita enak, nek kita yang berubah kita enggak enak, betul? Betul apa enggak? Ya, saudara yang sudah nikah ini loh, nek saudara yang berubah pasti enggak enak, amin? Tapi nek pasangan saudara yang berubah, saudara damai sejahtera, sukacita, amin? Iya apa enggak? Dia yang menyesuaikan diri sama saudara, misalnya iya sayang, iya, saudara pasti glory, haleluya, betul? Tapi dia untuk iya terus sakit, ya enggak? Ya ibu-ibu sini, ayo, yang iya terus seneng enggak? Ayo, damai Pak rasanya tiap bilang iya, enggak mungkin, amin. Kecuali yang aku beliin berlian, iya itu damai, ya yang beliin mobil, iya damai, ya kan? Saudara, yang gitu-gitu sih mendatangkan damai dan sukacita. Amin. Tapi kalau yang lain-lain misalnya suruh ngalah, suruh enggak setuju, suruh bilang setuju, ya enggak pokoknya pasti enggak sukacita. Amin. Ya apa enggak ibu-ibu? Kalau bilang sukacita saya doakan supaya Tuhan uji benar-benar. Ayo, maju ke depan. Enggak apa-apa, Tuhan dia ngaku sukacita. Ya tak doakan Tuhan ujilah dia sampai benar-benar rasa sukacita. Oh, bisa puluhan tahun, saudara. Ya, jadi yang kedua apa, saudara? Jadi Nah, kalau sahabat saudara datang itu karena hanya ada keperluan atau kan cuma sekedar mau ngobrol-ngobrol, punya waktu cerita-cerita, apa cuman pas lagi perlu nih, waduh, gua mau pinjam uang nih, cek sudah keluar, tapi belum ada dana di bank, mau pinjam dulu nih, masukin supaya nanti ceknya enggak diblong. Begitu? Begitu? Enggak kan? Betul. Jadi datang untuk apa? Punya waktu bersama, betul? Terus apa bisa ngobrol panjang, itu sahabat kan? Betul. Nah, sekarang kalau saudara dan saya waktu doa bisa enggak mujinya lama, nyembahnya lama, atau baru doa, Tuhan, Engkau tahu keinginan hatiku. Amin. Berilah secepat-cepatnya. Amin. Iya toh? Terus doa yang paling kudus gini. Tuhan, aku tidak punya banyak permintaan, hanya satu permintaanku, yaitu kabulkanlah segala permintaanku. Ya, itu saudara, hanya satu permintaannya, enggak banyak-banyak. Ya, jadi saudara yang kedua, saudara jadi sahabat. Betul? Kalau sahabat mesti apa, saudara? Ada timbang terimanya, betul? Betul enggak? Loh, kalau sahabat, saudara, dia terus yang bayarin kita kalau makan, seneng enggak? Tapi dia pasti ngomong istrinya, dia sudah makan dari 3 tahun kita kenal dia, kita terus yang bayar. Amin? Pas mau panggil waiter panggil bill, dia pura-pura pergi kencing terus bahkan jam panggil waiter untuk ambil bill, dia pergi kencing. Seneng enggak punya sahabat model gitu? Enggak dah. Mesti ada timbang terimanya. Amin. Loh, sekarang kita sudah terima begitu banyak dari Tuhan Yesus. Amin. Terus kita bisa balas apa? Halo.
Halo? Buktinya minta melulu. Amin. Loh, iya apa iya? Ya, kira-kira kalau sahabat itu cuma apa? Tidak adil persahabatan itu, dia menjadi parasit dalam hidup kita, nyaman enggak jadi punya sahabat kayak gitu? Dikit-dikit, kok pinjam mobilnya dulu 5 hari enggak kembali. Pulang kosong misalnya ya bensin. Ya, itu seneng enggak kita punya sahabat kayak gitu? Enggak ada. Saudara, iya apa enggak? Mesti ada apa? Timbang terimanya, betul, take and give-nya, ya kan? Enggak bisa hanya sepihak. Amin. Amin. Saudara, jadi saudara dan saya lihat di sini, yang kedua, saudara, Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya jadi anak, tapi jadi hamba. Terus taat, saudara dan saya dianggap sahabat. Naik kelasnya jadi sahabat. Dan lihat, makanya dia pergi ngetuk ke rumah sahabatnya, bukan ke tetangganya. Dengar ini, saudara. Ya, makanya banyak orang apa? Sesudah ada masalah besar, ya sesudah hampir mati, baru apa saja kata Tuhan saya taat. Kenapa nggak dari dulu? Betul saudara? Seperti yang kemarin kami layani itu. Kenapa? Dia buka kafenya, dia kan perempuan. Ya, alasannya kan, dia saya nggak berbuat. Ya, saya cuma menyediakan. Loh ya, ini kan tetap salah. Saudara, begitu anak mau sudah sarap semua mati batang otak. Ya, terus pokoknya dia sembuh, dia milik Tuhan. Amin. Terus pokoknya nanti kalau dia sembuh, saya punya kafe, saya robah. Semua, saudara. Tiba-tiba semua yang dia tidak lakukan, dia mau lakukan dengan bersegera. Amin. Amin. Saudara, contoh, suami kasar sekali. Sudah nikah 10 tahun, dia hanya memanfaatkan saudara, dia hanya memeras saudara, dia hanya menyakiti saudara. Tiba-tiba suatu hari dia pulang terus bersikap manis. Saudara langsung memuji Tuhan atau curiga? Jujur, pasti ada apa ya? Ada apa ini? Kesambet atau kesurupan, betul? Tiba-tiba jadi baik, amin? Pasti curiga dulu, pasti apa? Ada satu pihak senengnya, tapi curiganya lebih besar. Kenapa ya? Ada apa? Betul? Nah, saudara, kalau saudara tiba-tiba berubah begitu baik sama Tuhan, Tuhan sudah tahu akal kita, amin? Mesti something ini, mesti mau minta ujung-ujungnya, amin? Malaikat-malaikat paling saling senggol, minta dan ini ujungnya, minta dan ini pasti ya. Saudara pasti hafal. Saudara, makanya saudara dan saya perhatikan di sini, tadi waktu nyembah Tuhan kasih tahu. Ini ayat sering tidak dijelaskan atasnya. Cuma dijelaskan pokok kamu minta diberi, enak. Ya. Kalau minta diberi semua, saya yakin tidak ada rumah sakit saudara di Indonesia, betul? Tuhan, aku minta orang ini sembuh. Semua tidak ada rumah sakit. Amin. Amin. Duh, buktinya rumah sakit tidak pernah berkurang, bertambah. Kadang sulit cari kamar, saudara. Betul. Saya pernah teman saya saudara sakit, dibawa ke sana penuh, katanya nggak ada kamar, besok baru kosong. Bingung telepon rumah sakit yang lain, saudara. Ya. Nah, jadi yang kedua saudara dan saya perhatikan, apa yang tadi yang kedua? Jadi sahabat. Ayo jadikan Tuhan sahabat. Jadi apa? Datang bukan hanya minta, datang bukan hanya mohon, datang untuk bergaul sama Tuhan. Ini yang kedua. Banyak orang tanya, Pak Asyun kalau doa jam-jaman, apa sih yang diomongkan? Loh, kalau situ bisa duduk sama teman ngomong jam-jaman, apa sih yang diomongkan? Ada pokok bahasan kita, gitu. Detik ini kita akan bicara tentang KPK, misalnya gitu. Nah ada tak? Betul. Terus kita bicara tentang proses hukum Nasarudin, masih ada gitu ngomong? Enggak, saudara. Betul. Karena kenapa? Kita datang seringkali tidak menikmati bersekutu dengan Tuhan. Pokok datang seperti anak kecil, minta, begitu selesai dikasih hilang, betul? Iya apa enggak? Coba masih kita kecil gitu toh. Betul? Nek lagi butuh mama, papa. Baik sekali, tapi sudah udah sibuk dia hilang. Nyata itu akal-akalan kita toh, saudara. Jadi sampai dewasa pun di dalam Tuhan kita kayak gitu banyak kan? Nah, yang ketiga, saudara lihat sekarang. Ya, lihat sekarang apa? Aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan Sekarang yang ketiga, lihat saudara. Dia tidak bilang ya sudah, tidak ada. Dia tidak bilang, sahabat, kamu maklumi keadaan saya ya. Saya juga nggak makan, nggak ada apa-apa. Ya, kita juga lagi susah nih. Ya, dia tidak bilang begitu, saudara. Tapi sekarang perhatikan apa? Dia ingat saya punya sahabat. Amin. Amin. Terus apa yang terjadi? Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu. Saudara perhatikan. Ya. Jadi apa yang poin yang kalau kita perhatikan di sini, dia tidak menyerah sama keadaan. Sekarang dia mau berusaha. Ya, banyak orang bilang, Pak, kok saya tidak diberkati. Tuhan bilang apa?
Apa saja yang diperbuatnya orang nganggur mau diberkati. Bisa? Bisa? Tidak sesuai firman, karena Tuhan bilang apa saja yang dibuat, apa saja yang diusahakannya Nanti baca di kitab Raja-Raja, saudara, yang dibuat, bukan yang diduduk-duduk aja, yang dilamunkan, yang dihayalkan jadi, tapi dia kerja. Ya, banyak orang Kristen ngawur, saudara. Ya, sering saya ketemu orang Kristen, Pak Asun tolong doakan saya untuk pekerjaan. Saya doakan. Loh, Tuhan bilang kau sudah ditawarkan kerja kok. Iya ada Pak Asun, tapi gajinya tidak sesuai mau saya. Loh, kalau sesuai maumu pasti tidak sesuai mau bosmu. Amin. Loh, iya apa enggak? Iya apa enggak? Saudara, kadang seenaknya. Kenapa saya anak Tuhan yang tidak gaji besar, saya tidak kerja? Loh, seenaknya, saudara. Ya, saya terus terang katakan, saudara, masih saya pegang hotel. Ya, saya punya masalah paling banyak itu sama karyawan saya yang Kristen. Ya, kalau karyawan saya yang agama lain takut sama saya, masih hormat. Yang Kristen tidak takut sama sekali. Alasannya apa? Karena kan saya pernah mimpin doa, pernah ngumpulkan orang-orang Kristen satu komplek pariwisata itu. Semua hotel-hotel yang Kristen kita kumpulkan doa bareng di tempat saya yang khotbah. Jadi dapat dilawan-lawan. Saudara, kalau yang agama lain tidak berani, dia ini pimpinan saya. Kalau ini saudara saya, dia pikir. Ya, cilakanya di situ, saudara. Ya. Makanya Kristen yang tidak sungguh-sungguh itu lebih berbahaya. Ada teman ini, ya. Karyawan apa? Pendoa di gerejanya. Saudara, aktif di kaum muda. Ya kan? Dikasih pegang pembukuan di perusahaan, diciak 500 miliar lebih. Saudara, sampai pimpinannya bingung. Dia ini kan begitu aktifnya. Dia pendoa, dia di gerejanya begitu banyak jabatan. Saudara, tapi lihat uang diciak. Saudara, akhirnya di penjara. Dia pikir pimpinannya juga Kristen, pengampun. Ya, disuruh tangkap. Masukkan. Saudara. Perempuan itu. Ya, sampai senekat itu, saudara. Ya. Jadi, saudara, agama Kristen, KTP bertulisan Kristen tidak menjamin perbuatan Kristiani. Ya. Saudara, justru apa? Banyak yang Kristen ngawur. Nah, padahal jadi Kristen itu mesti seperti firman Tuhan kayak Yusuf bisa dipercaya dalam segala hal, dalam hal materi, dalam hal moral, dalam hal apa bisa dipercaya. Saudara, ya. Nah, kembali terus kita lihat sekarang yang keempat, ya kan? Poin yang keempat tadi kita sudah singgung sedikit, ya. Tadi dia tidak menyerah, dia tidak sudah nggak ada, tapi dia berusaha. Yang keempat, saudara, dia tidak malu, tidak gengsi. Saudara, banyak saudara dan saya, waktu doa bertahun-tahun tidak dijawab, gengsinya keluar. Kenapa? Kalau Tuhan tidak jawab, ya sudah, saya bisa. Kalau Tuhan tidak jawab, ya sudah, saya nggak butuh. Saudara, terus apa? Kalau Tuhan tidak kasih petunjuk, ya sudah, saya jalan saja. Saudara, gengsinya masih kuat. Saudara, banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Ya, angkuhnya, sombongnya, gengsinya, saudara, sangat kuat. Makanya banyak orang, kenapa berhenti berdoa? Bukan karena lelah berdoa, saudara. Tapi waktu saudara minta itu saudara sedang merendahkan diri. Terus merendah. Saudara perhatikan. Ya, seperti perempuan yang datang ke Tuhan Yesus bilang apa? Ndak layak. Betul? Kasih roti yang dimakan anak-anak kepada anjing. Dia nggak bilang, ngomong yang sopan dikit. Padahal bagi orang Yahudi itu anjing itu sangat rendah, saudara. Ya, binatang yang najis. Saudara. Tapi dia bilang apa? Anjing makan remah. Saudara. Dia nggak marah ketika direndahkan. Kalau kita nyembah, minta lama-lama, udah nggak minta lagi dah, Tuhan nggak jawab. Nah, ini kesombongan. Jadi yang keempat, saudara, ada kerendahan hati. Ada, bukan kita tidak tahu malu, tapi kita tidak sok jadi orang, saudara. Ya, tidak gengsi. Ya sudah, Tuhan tidak jawab, ya sudah, saya cari orang lain. Atau sudah tidak pakai Tuhan-Tuhanan lah, tidak pakai doa-doaan. Nah, itu. Saudara. Terus yang kelima, saudara, kita mau lihat yang kelima. Ya. Karena itu sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, saudara perhatikan, si yang punya rumah bangun dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sekarang lihat di bawah. Dan karena itu aku berkata kepadamu,
mintalah. Sekarang perhatikan. Dia minta untuk dirinya sendiri atau untuk tamunya? Halo? Dia minta untuk dirinya sendiri atau tamunya? Perhatikan. Bisa untuk tamunya, bisa juga dia temani tamunya makan, makanya dibutuh 3 potong. Kita nggak tahu. Amin. Nanti masuk surga tanya Tuhan Yesus, waktu itu 3 roti untuk siapa? Nek ndak masuk surga ndak bisa, setan ndak tahu. Saudara, ya. Gitu. Jadi saya juga ndak bisa kasih penafsiran. Yang 3 itu berarti sahabatnya ono telu, datang 3 kasih makan sama mas 1 potong. Ndak tahu, ndak disebut. Iya toh, jangan aja ndak boleh buat penafsiran sendiri, ya. Nah, itu jadi apa namanya? Ini yang kalau kita mau perhatikan sekarang di sini, dia katakan apa? Dia minta untuk siapa? Orang lain, untuk sahabatnya, karena sahabatnya datang maka dia perlu meminta. Lihat saudara. Jadi apa saudara? Seringkali kita buat diri kita sendiri aja kita suruh orang lain. Amin. Contohnya, Pak Asen tolong doakan suami saya. Loh, suamimu loh kok suruh saya doa. Amin. Loh, ini dia minta untuk orang lain, buat dirinya sendiri aja ngewakilin. Amin. Halo. Kok diem? Kalau gini nggak ada amin? Betul, saya sering seperti itu, saudara. Ya, makanya saya ingat waktu saya doakan satu orang, suaminya selingkuh 14 tahun. Ya, mobil belikan selingkuhannya, rumah belikan selingkuhannya, semua selingkuhannya dikasih segala macam. Sedangkan dia sebagai istri sah, tidak dikasih apa-apa. HP pun tidak punya. Terus setiap bulan suaminya ngeprint pemakaian telepon dari rumah, dia nelpon siapa saja. Terus karena saya kasihan sekali saudara, dia pemain keyboard di gereja. Saya kasihan, saya sungguh-sungguh puasa buat dia saudara. Tuhan kasihani Taci ini Tuhan, 14 tahun disiksa. Tuhan kasihani Taci ini Tuhan. Ya, saya bukan puasain orang untuk dapat uang saudara. Ya, kalau orang telepon saya, Pak Asen tolong doakan saya nanti kalau jadi tanah saya kasih uang. Enggak, sudah saya doakan. Karena saya enggak mau sedikit-dikit karena ada uang terus doa. Karena ada uang dijanjikan terus sungguh-sungguh mendoakan tuh najis saudara. Ya, saya bukan maklar begitu. Saya cuma kasihan, saya puasa sungguh-sungguh. Waktu saya puasa saya melihat ada orang nimba air pakai ember itu, pakai gayung itu. Ya, sudah hampir embernya dia angkat, dia lepas lagi talinya, cemplung lagi ke sumur, cemplung lagi ke sumur. Jadi terus pekerjaan yang sia-sia. Karena sudah hampir dia ambil ember itu, tapi dia lepas talinya lagi sehingga nyebur lagi ke dalam sumur. Terus penglihatan itu hilang. Ya, terus saya dengar Tuhan ngomong gini, kenapa kamu yang ngotot? Loh, lah saya kasihan dia Tuhan. Tuhan tahu, dia ini ibu enggak pegang uang sama sekali, aku enggak bisa ngarepin apapun dari dia juga. Toh. Saya cuma kasihan dia lihat dia menderita. Saya puasakan, Tuhan tahu saya puasa dengan tujuan yang murni, bukan karena ada janji komisi. Saudara, Tuhan bilang, kenapa kamu yang ngotot? Loh, saya kasihan sama dia. Tuhan, saya kasihan ibu ini. Saya nggak dijawab lagi. Kemudian saya telepon, Ci, saya mau tanya ya, Taci masih doa enggak? Saya sudah malas berdoa. Persis seperti itu, saudara. Itu tim ember hampir dia angkat, dia lepas lagi. Ember hampir dia. Persis orang Kristen. Doa, stop. Nanti doa lagi, stop. Persis itu. Nimba, lepas lagi talinya, cemplur. Nimba lagi, mau sampai, lepas lagi. Habis itu, kok enggak sampai-sampai ya, ini air enggak naik-naik. Betul? Itu yang nimba yang gila, apa yang ngelihat yang gila? Ayo. Kenapa ya doa saya tidak dijawab-jawab ya? Karena kenapa? Sudah hampir naik, stop. Sudah hampir naik, kendor. Sudah hampir terjawab, berhenti. Saudara, terus saya ngerti Tuhan bilang, kenapa kamu yang ngotot? Ya, jadi saya tahu Tuhan, dia doa enggak? Kalau dia doa, saya bantu dia doa. Kalau dia nggak doa, saya nggak doakan dia. Saudara, kenapa? Saudara enggak mungkin punya anak sekolah, senang pembantu saudara kerjakan semua PR-nya. Betul? Betul, senang? Wah, Ma, aku dapat 10. Mbak, hebat katanya. Ya, Mbak yang jawabin semua, Ma. Senang, saudara. Pasti Mbak sini duduk.
Kamu cuma bantu anakku, bukan tolong jawab loh ya. Betul? Anakku jadi goblok, kamu pinter. Amin? Ya enggak, pasti enggak seneng saudara. Nah, orang Kristen banyak seperti anak itu. Enggak mau belajar, simbok terus yang disuruh kasih jawaban. Amin? Halo? Halo? Makanya kalau saya bilang, ayo belajar doa. Tak bisa saya, Pak Hasan. Pak Hasan aja doakan. Kayak enak. Tak bisa, saudara. Kami nanti dimarahi. Kenapa? Tuhan bilang, kenapa kamu buat anakku jadi bodoh? Tapi saya kasihan, Tuhan. Lah, kamu kasihan, dia jadi bodoh. Amin. Kalau guru misalnya anak tidak mau belajar, udah kasihan, naikkan kelas. Kasihan, naikkan kelas. Apa jadinya anak itu? Betul? Betul apa ya? Saudara, tapi kita seringkali, sudah Tuhan katrol aja Tuhan. Katrol saja, betul? Tuhan bilang, aduh modelnya kayak begini. Betul? Ini loh. Jadi terus, saudara dan saya perhatikan di sini. Apa di situ dikatakan? Ia bangun memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jadi yang kelima apa? Dia meminta untuk orang. Bagaimana kita bisa meminta orang lain kalau kita sendiri punya begitu banyak kebutuhan, permintaan, dan pergumulan? Pertanyaannya. Bagaimana kita sempat mendoakan orang lain, sempat melayani orang lain, sementara kita sendiri pergumulannya, bebannya, masalahnya, ekonominya, dan lain-lain, itu segitu banyak? Saudara dan saya perhatikan. Lihat di ayat yang di anunya sekarang. Ya, ayat yang di atas tadi. Ayat 5, saya akan lihat satu kata. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang dia bersahabat sama orang yang punya, dia bersahabat sama orang yang tidak punya. Saudara. Ya. Banyak kita senang kalau punya kenalan orang punya. Tapi banyak kita lihat orang tidak punya langsung nanti dipinjemin, nanti dimintai, nanti di. Ya. Saudara. Perhatikan di sini. Ya. Kami berapa hari lalu pelayanan sama Ko Anil di salah satu tempat. Terus selesai firman Tuhan, kita doa, terus Tuhan bilang, di sini ada orang butuh piring. Satu ibu angkat tangan, ternyata dia memang tukang sapu, saudara. Di komplek perumahan itu dia hanya tukang sapu, tapi dia Kristen. Dia hadir di persekutuan itu, saudara. Suaminya tidak tahu kerja enggak, karena waktu kami ke sana ngantar beras, dia di rumah tidak kerja rupanya, sedangkan ibu itu kerja. Ya, Tuhan bilang, di akhirnya angkat tangan, saya tanya, kenapa Bu? Iya, kemarin ada acara, ada piring yang pecah beberapa biji, saya tidak bisa ganti. Terus saya katakan, baik, nanti kita ganti. Ya. Terus besoknya kami pergi lagi pelayanan, ya. Terus saya ditanyai, Pak Hasan habis ini mau kemana? Saya bilang, saya mau pergi beli piring. Loh, piring untuk apa? Kemarin kita pelayanan, ada ibu butuh piring, saya mau berkati piring. Udah, saya yang berkati, dia bilang, dikasih 500.000, saudara. Terus saya langsung pergi kafe, kafe gelas itu loh, yang untuk jual-jual alat rumah tangga, bukan kafe untuk orang ngopi, ya. Sama Pak Anil, terus kita belikan dia piring, belikan dia apa lagi tuh Pak Anil? Gelas, belikan dia termos, terus sisanya kami belikan 30 kilo beras. Ternyata saudara, hari itu memang berasnya tidak ada. Dia tinggal di rumah susun di situ. Ya. Terus sudah notanya semua, saya titip Pak Anil untuk kembalikan ke yang kasih uang. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya, kita terlalu banyak semboyan apa? Ladang sudah menguning, siap dituai. Amin. Yang nanam siapa ladang itu? Ya, siap dituai katanya. Amin. Iya dah. Orang lain nginjil, kita suruh pindah ke gereja kita. Amin. Orang lain pergi rawat dari dia kiri sampai jadi bos, kita tarik dia pindah ke tempat kita. Itu memang prinsip ladang sudah menguning semua, saudara ya. Yang nanam tidak ada, yang bajak sawah, babat alas tidak ada. Pokok sudah nguning tok, dia mau panen nih. Enak betul, saudara. Ya, itu prinsip-prinsip yang tidak alkitabiah, saudara. Ya, jadi lihat kembali di sini, apa saudara? Kita akan akhiri sebentar lagi. Yang pertama apa? Dia sendiri butuh, tapi masih memikirkan kebutuhan orang lain. Dia sendiri kurang, masih ingin memberkati orang
lain. Dia masih punya masalah dan pergumulan, masih bisa mau melayani orang lain, masih bisa memberikan waktu untuk orang lain. Itu dulu yang pertama, supaya waktu kita mengetuk, pintu dibukakan. Yang kedua, Alkitab bilang apa tadi? Dia kenapa? Tuh. Dia pergi ke rumah sahabatnya. Dia nggak cari tetangganya, sahabatnya yang dia cari. Jadi apa? Kita harus menjadi sahabat bagi Tuhan. Jangan cuma datang butuh, datang minta, sudah kepepet, apa saja katamu ya Tuhan, kok enak. Saudara, Alkitab bilang apa? Tuhan tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Habis ngelawan mati-matian, tiba-tiba butuh, mau taat, kok enak. Saudara, banyak ketaatan seperti itu tidak menghasilkan apa-apa. Saya mau beritahu saudara. Ya, yang ketiga, dia kenapa? Dia tidak menyerah kepada keadaan. Dia nggak bilang, ya sudah saya juga nggak ada, lu tidur aja. Kalau nggak tuh minum air banyak-banyak, kenyang juga. Amin. Loh, iya nggak minum air banyak-banyak juga kenyang loh saudara, tapi kembung. Ya, saya ingat masih saya kerja di hotel. Ya, saya dapat waktu itu baru masuk dapat bagian laundry. Ya, di laundry itu 43 derajat panasnya saudara. Saya yakin saudara nggak pernah hidup di 43 derajat. Ya, Surabaya paling panas 34, saya 43. Jadi, situ kita minum terus. Karena kenapa saudara? Mesin laundry itu, satu mesin itu seperti mobil Toyota mobil apa namanya? Mobil carry itu. Itu baru sak biji. Lah ini berapa biji di dalam ruangan itu mesin-mesin segitu besar. Saudara, ya, terus mesin flat round ironing itu. Ya, untuk apa? Spray itu untuk apa? Setrika spray itu, sepanjang spray itu sekali masuk itu panasnya luar biasa. Terus mesin apa namanya? Mesin ironing itu, ya, mesin untuk jadi baju cuma ditaruh begini terus jadi nggak pakai tangan gini gosok gini, nggak bisa saudara. Ya, semua itu pakai. Nah, itu semua mengeluarkan uap panas. Itu panas, akibatnya apa? Saya minumnya terlalu banyak, jadi keringat terus minum keringat. Begitu jam makan nggak bisa makan lagi, air tok saudara. Ya, itu dia nggak bilang udah lu tidur, amin. Dia nggak bilang udah lu lelah lu tidur aja, besok insya Allah ada makanan, amin. Enggak, tapi dia berusaha, saudara. Nah, banyak orang Kristen, ya sudah mau apa? Ini nasib, ini kehendak Tuhan, saudara. Jadi yang ketiga jelas apa? Tidak menyerah pada nasib, ya, tapi berusaha. Ya, banyak orang Kristen kacau, saudara. Ya, saya berapa kali baru-baru juga saya terima dari Jakarta. Ya, dia ikut satu aliran apa? Aliran mempelai Kristus namanya. Artinya apa? Sekarang saudara sudah tidak usah kerjakan apa-apa, cuma diam di kamar aja, tunggu kedatangan Tuhan. Jadi mereka sudah tidak mau kerja, tidak mau melayani. Ya, saudara. Itu kenapa? Karena diajar sama ya, pimpinannya. Kita ini sudah mempelai Kristus, jadi sekarang kerja di kamar, menunggu Kristus datang. Dia segera datang. Gila lama-lama. Ya, saudara. Itu. Jadi terus yang keempat apa? Tidak malu. Saya udah doa sekian lama, Tuhan belum perhatikan. Kenapa waktu saudara dan saya doa sekian lama tidak diperhatikan? Kadang-kadang timbul marah, timbul emosi, timbul rasa, kenapa Tuhan? Itu karena gengsi kita belum hancur. Itu karena akunya kita masih kuat. Saudara. Ya, jadi banyak orang bilang, loh kok Pak Sun bisa doa 8 jam, 7 jam, ngapain? Ya, ketika saudara punya gengsi sudah hancur, ya, saudara mintanya sama Tuhan itu sopan. Saudara, enggak bilang, Tuhan aku anakmu, aku klaim janjimu. Tuhan bilang, kamu model anakku, diberitahu bantah, disuruh enggak kerjakan, betul? Iya enggak? Loh, kalau Allah Bapa bilang, Yesus ini, kamu sama dia mirip enggak? Misalnya gitu, Allah Bapa tanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang enggak mirip, betul? Kenapa? Aku berkorban, dia berkorban enggak bisa, betul? Istrinya terus yang dia korbankan, misalnya begitu. Iya enggak? Loh. Saudara, Tuhan Yesus itu berkorban. Iya dah. Saudara, enggak mirip toh dalam banyak hal. Terus yang terakhir tadi apa?
Yang terakhir. Oh, lupa lagi. Saudara, dia menjadi sahabat orang punya dan orang tidak punya. Saudara, dia nggak bilang, loh kalau sama yang ini menguntungkan saya bisa pinjam. Yang ini mau minta sama saya, sorry. Nggak usah bergaul kalau yang minta-minta. Kalau saya bisa mintai, baru saya bergaul. Nah, ini bahaya. Saudara, nggak boleh seperti itu. Alkitab bilang apa? Kalau kamu ngundang orang, lihat yang miskin, duduk sana. Kalau yang kaya, mari sini. Itu sudah membuat perbedaan. Dan itu di mata Tuhan jahat, saudara. Ya, makanya saya kaget. Ada yang gini, kalau jemaatmu perpuluhan lebih dari 10 juta, kamu yang tangani sendiri. Kalau ada problem, ada masalah, dia telepon kamu. Tapi kalau di bawah itu, kasih pengerja yang urus. Loh. Ini kisah nyata, saya nggak ngayal, saya nggak nambah-nambah, saudara. Saya bertanggung jawab atas yang saya omongkan. Ya, jadi saudara dan saya perhatikan di sini tadi ayat terakhir, ya sudah jam 9 lebih. Ya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan lihat, minta, diberi. Dia minta buat siapa? Sahabatnya. Amin. Berarti apa, saudara? Berarti apa? Dia bukan hanya mementingkan orang lain, tapi dia apa? Kalau kita sampai bisa memikirkan orang lain juga sementara kita kurang, bisa melayani orang lain sementara kita punya kesibukan, punya problem, berarti apa? Kita mulai ada kasih Allah kan di dalam. Yang kedua, maka akan diberikan. Terus carilah maka kamu akan Siapa yang dia cari? Siapa yang dia cari? Sahabatnya. Sekarang Tuhan jadi sahabat atau cuman penolong? Atau cuman juru selamat? Atau cuman tukang bikin mujizat? Cari waktu perlu, waktu enggak. Terus apa? Apa Tuhan itu, maaf kata kita sebut dia Tuhan, tapi kita tidak perlakukan dia jadi raja? Saudara. Ya, terus yang terakhir, ketoklah maka pintu akan Rumah siapa yang dia ketok? Sahabatnya. Siapa yang bukakan dia pintu? Sahabatnya. Betul. Saudara. Jadi saya tidak berpanjang ayat ini. Ya, saya yakin dalam hati saya Tuhan akan jelaskan terus pengertiannya dalam pikiran kita masing-masing. Ya, sehingga kita akan mendapatkan bukti ayat ini kelak dalam hidup kita. Kita cari, kita dapat, kita minta, kita diberi. Ya, kita ketuk, itu dibuka buat kita. Ya, kita akan berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau ada tidak ada, selesai.